Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bakal masuk ke materi yang namanya Programmable Logic Controller atau biasa disingkat itu namanya PLC. Ini PowerPoint-nya. Next, pengertian PLC. Programmatic Logic Controller adalah komputer elektronik yang mudah digunakan user friendly. Mudah digunakan dalam bahasa Inggris berarti user friendly atau mudah digunakan lah seperti itu, yang memiliki fungsi kendali untuk berbagai tipe dan tingkat kesulitan yang beraneka ragam. Jadi pengertian si PLC ini adalah sebuah komputer elektronik. Jadi komputer elektronik, kalau berbicara komputer berarti berbicara ada yang namanya prosesor dan lain-lain, ada input, ada output. Nah, seperti itu kalau udah berbicara tentang komputer yang mudah digunakan atau user friendly. Jadi tidak menyulitkan si penggunanya dalam menggunakan si komputer tersebut atau PLC tersebut, karena memang pada hakikatnya teknologi digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia yang memiliki fungsi kendali untuk berbagai tipe dan tingkat kesulitan yang beraneka ragam seperti itu. Oke, next. Nah, definisi Programmatic Logic Controller menurut ahli ada menurut Capiel pada tahun 1982. Sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan didesain untuk pemakaian di lingkungan industri, di mana sistem ini menggunakan memori. Nah, kalau berbicara komputer, ada prosesor, pasti ada memori yang dapat digunakan untuk menyimpan secara internal instruksi-instruksi yang mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, urutan, pewaktuan, pencacahan, dan operasi aritmatik untuk mengontrol mesin atau proses melalui modul I/O. I/O itu input output ya, digital maupun analog. Jadi seperti itu. Gak jauh dari definisi yang komputer. Si komputer ini kan bahasa Inggrisnya itu berasal dari kata compute ya, artinya menghitung. Nah, dia menjalankan sebuah fungsi-fungsi spesifik seperti logika, urutan, pewaktuan, pencacahan, operasi aritmatik, dan lain-lain. Nah, cuman bedanya di PLC ini semua fungsi spesifik tersebut digunakan untuk mengontrol mesin atau suatu proses. Nah, dalam dunia industri dan lain-lain. Oke, lanjut. Nah, sejarah PLC pertama diperkenalkan pada tahun 1960-an yang bertujuan untuk menghilangkan bebas ongkos perawatan berbasis relay. Kita tahu sendiri berbasis relay itu agak gimana ya? Dia di rangkaiannya pun agak sulit atau rumit karena memang membutuhkan banyak relay, dan relay itu sangat sensitif. Jikalau sudah konslet ataupun putus, relay itu harus diganti. Ketika itu rusak, ya alat atau mesin yang kita gunakan tidak dapat dipakai lagi seperti itu. Terus makanya diciptakanlah si PLC ini pada tahun 1960-an, karena relay memang harus ada biaya perawatan, biaya penggantian, dan lain-lain. Selanjutnya PLC pertama dunia itu namanya Modicon. Itu nama singkatan yang artinya Modular Digital Controller 084. Nah, terus yang ketiga, pertengahan tahun 1970-an PLC berbasis prosesor AMD AMD 2901. Nah, siapa yang nggak tahu prosesornya AMD? AMD kan salah satu pesaing Intel dalam dunia komputerisasi atau prosesor. Nah, ternyata si AMD ini pada tahun 1970-an bikin PLC juga yang namanya AMD 2901 berbasis prosesor 2901. Selanjutnya nomor 4, pada tahun 1980-an memperkecil ukuran PLC dan pembuatan perangkat lunak melalui program simbolik dengan PC dan penggunaan handled programmer. Nah, ketika tahun 1980-an si PLC ini ukurannya diperkecil lagi, yang tadinya besar segede gaban. Nah, setelah itu dibuatlah software buat program si PLC-nya supaya kita nggak program langsung di PLC-nya. Nah, ketika kita memprogram langsung di PLC-nya itu memang agak rumit. Nah, sekarang udah mulai terintegrasi dengan sebuah komputer, jadi kita bisa memprogram si PLC-nya melalui komputer tersebut. Nah, dan yang terakhir tahun 1990-an telah dilakukan reduksi protokol baru dan modernisasi lapisan fisik dan peningkatan standar serta penggabungan bahasa programan di bawah SI atau standar internasional. Nah, jadi ketika tahun 1990-an dilakukan reduksi protokol baru dan modernisasi lapisan fisik dan peningkatan standar serta penggabungan bahasa pemrograman di bawah
yang standar internasional. Jadi supaya masyarakat di dunia ini yang ingin menggunakan PLC itu sudah ada bahasa standar nasionalnya, internasional bukan nasional, sorry. Nah, standar internasional seperti halnya kayak satuan cahaya itu kandela itu kan udah masuk satuan internasional. Jadi seperti itu. Oke, next. Nah, konsep PLC pertama itu ada programmable. Programmable itu menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk menyimpan program yang telah dibuat dengan mudah diubah-ubah fungsi atau kegunaannya. Nah, si programmable ini kan artinya diprogram, menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk menyimpan program yang telah dibuat dengan mudah dan mudah juga untuk dirubah-rubah. Jadi enggak satu titik saklek udah di situ aja, enggak. Jadi si programmable ini maksudnya itu mudah diubah-ubah si programnya, seperti itu. Selanjutnya ada logic. Logic menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik melalui logic atau ALU, yakni melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, and, or, dan lain sebagainya. Nah, seperti di gerbang teknik digital seperti itu. Nah, si logic ini erat hubungannya dengan sebuah prosesor dan memori, seperti itu anak-anak. Selanjutnya ada yang terakhir, controller, menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Nah, si controller ini konsepnya adalah ya kita sebagai pengguna dapat sesuka hati mau seperti apa sih keluaran yang kita inginkan, seperti itu konsep si controller. Jadi dikontrol oleh penggunanya sendiri, bukan mesinnya yang menjalankan dirinya sendiri, tidak seperti itu. Tapi semau kita yang mau, ya kita yang ngatur, seperti itu. Oke, next. Nah, lanjutan, PLC ini dirancang untuk menghadirkan suatu rangkaian relay yang tadi sekuensial dalam bentuk sistem kontrol. Selain dapat diprogram, alat ini juga dapat dikendalikan dan dioperasikan oleh orang yang tidak memiliki pengetahuan di bidang pengoperasian komputer secara khusus. PLC ini memiliki bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan dapat dioperasikan bila program yang telah dibuat dengan menggunakan software yang sesuai dengan jenis PLC yang sudah dimasukkan. Jadi si PLC ini diprogram, tetapi programnya tidak serumit program-program komputer yang lain. Jadi sebenarnya program yang sudah diprogram lagi gitu. Model program PLC ini secara umum biasanya disebut dengan ada ladder diagram. Nah, itu secara umum yang dipakai di standar internasional seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, fungsi PLC. Yang pertama ada sequential control. PLC merupakan input sinyal biner menjadi output yang digunakan untuk keperluan pemrosesan teknik secara berurutan atau sekuensial. Sekuensial itu artinya berurutan. Di sini PLC menjaga agar semua step atau langkah dalam proses sekuensial berlangsung dalam urutan yang tepat. Nah, maksudnya sequential control ya sesuai dengan prosedur, sesuai dengan urutan. Berarti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Seperti itu, sekuensial. Jadi tidak ada miss-miss lagi. Selanjutnya ada monitoring plan. PLC terus-menerus memonitor suatu sistem. Misalnya ada temperatur, ada tekanan, ada ketinggian, dan mengambil tindakan yang diperlukan sehubungan dengan proses yang dikontrol. Misalnya nilai sudah melebihi batas atau menampilkan pesan tersebut kepada operator. Nah, selain sebagai sequential control, si PLC ini juga bisa sebagai timbal balik atau feedback dari sebuah mesin ke usernya. Jadi ketika ada problem atau masalah, si penggunanya itu bisa tahu bahwasanya oh mesin ini punya kerusakan, begitu anak-anak. Jadi gak semata-mata si PLC ini hanya sebuah kontrol, tapi bisa memberikan feedback juga kepada penggunanya, seperti itu. Jadi kita ketika mencari kerusakan di sebuah mesin, tinggal kita cek PLC-nya apakah ada yang salah, nanti PLC bakal memberikan feedback. Seperti itu anak-anak. Oke, dilanjut. Prinsip kerja PLC. Menerima sinyal, melakukan proses yang dikendalikan, lalu melakukan serangkaian instruksi logika terhadap sinyal masukan tersebut sesuai dengan program yang tersimpan dalam memori, lalu menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan aktuator atau peralatan lainnya. Nah, prinsip kerjanya itu menerima sinyal input atau inputan, proses yang dikendalikan, lalu melakukan serangkaian instruksi logika. Nah, instruksi logika ini terjadinya di sebuah prosesor terhadap sinyal masukan atau inputan tersebut sesuai dengan program yang tersimpan dalam memori. Nah, program yang tersimpan dalam memori itu program yang kita buat. Nanti program yang kita buat di softwarenya itu bisa kita simpan di dalam memorinya. Nah,
lalu menghasilkan sinyal keluaran dari penyimpanan tersebut. Si penyimpanan atau memori tersebut dibaca oleh PLC, lalu dijadikanlah sebuah keluaran atau output oleh si PLC-nya untuk mengendalikan aktuator atau peralatan lainnya. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada gambarnya, ada input, lalu ini yang kotak PLC, ada program yang kita masukkan. Input itu biasanya listrik, program itu kita yang masukkan ke dalam memori program. Lalu dari PLC ada output untuk menyalakan aktuator, mesin, dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini ada sistem PLC. Yang pertama ada programming device, biasanya itu komputer ataupun alat yang lainnya. Terus ada program dan data memori. Terus ada communication interface, ada output interface, ada power supply, ada input interface, dan yang tengah-tengah itu prosesornya untuk memproses semua data yang kita sudah buat disimpan di dalam memori. Setelah itu diproses di dalam prosesor. Nah, si PLC juga membutuhkan tenaga ataupun listrik, makanya disediakan sebuah power supply. Oke, lanjut. Nah, ini arsitektur PLC. Mungkin anak-anak bisa baca sendiri di depan ya. Ada battery, ada user, program RAM, CPU, sistem ROM, data RAM, input output. Nggak jauh beda sama komputer. Oke? Ada address bus, control bus, data bus. Nggak jauh beda seperti arsitektur microcontroller ataupun microprosesor yang lainnya. Lanjut. Nah, ini ada contoh PLC. Ada PLC ini yang sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Yang kiri itu modelnya compact, sama yang kanan juga compact juga. Lanjut. Nah, ini implementasi PLC itu bisa buat traffic light. Jadi si lampu lalu lintas yang ngatur itu PLC. Seperti itu anak-anak. Lanjut. Ada juga untuk mesin pengisi botol minuman. Kalau kalian datang ke pabrik, itu mesinnya nggak dipencet-pencetin sama pekerjanya, tetapi diprogram sama pekerjanya buat nuangin si minumannya tersebut. Nah, berapa liternya, berapa banyak airnya, berapa waktunya, seperti itu. Jadi memudahkan pekerjaan manusia. PLC seperti itu biasanya ditemukan di banyak industri. Nah, mungkin presentasi dari Bapak cukup sekian. Kalau banyak kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan lupa ya, habis ini ada tugas. Kalian coba untuk membuat gambar PLC beserta fungsi-fungsinya. Oke? Ditunggu ya anak-anak.